Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mensyukuri segala karunia dan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita sepanjang hari ini. Dan marilah kita juga menyadari segala kerapuhan, segala kelemahan yang ada dalam diri kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah Allah yang yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa bahwa saya saya telah telah berdosa dengan dengan pikiran pikiran dan dan perkataan, perkataan, dengan dengan perbuatan perbuatan dan dan kelalaian. kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya saya sungguh sungguh berdosa. berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar mampu meneladan hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nabi Ahia, orang Silo, yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Tetapi umatku Israel tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Ada sesuatu yang menarik bagaimana proses mujizat Yesus ini dilakukan. Dikatakan dan diceritakan bahwa Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Lalu disitulah Yesus memulai melakukan mujizat, membuat mujizat, sehingga akhirnya orang yang tuli dan gagap ini mengalami kesembuhan. Yesus memisahkan orang yang sakit. Ini mau menggambarkan bahwa Yesus secara personal ingin menyentuh, menyapa secara langsung, secara pribadi kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang meminta kepadanya. Ini pun akhirnya juga mengundang bagi kita untuk juga mau mendekatkan diri supaya akhirnya Yesus pun menyapa kepada kita, menyentuh dan menjalin hidup dalam doa secara pribadi dan akhirnya menjalin relasi yang hangat, yang intim, sehingga membuat kita untuk bisa mencapai pada relasi yang hangat dengan Tuhan sendiri. Di tengah keseharian kita, di tengah padatnya rutinitas hidup kita, di tengah ramainya hiruk-pikuk yang ada di sekitar kita, kita pun diajak untuk menarik diri dari rutinitas kita, dari notifikasi ponsel kita, dari kesibukan pekerjaan kita, dari informasi-informasi yang beredar di sekitar kita, kita diundang untuk sejenak masuk ke dalam ruang batin kita, masuk untuk membina hubungan kita secara personal bersama dengan Yesus. Yang mana ketika kita bisa menjalin hubungan yang intim itu, maka hidup kita pun akhirnya memperoleh sumber dan kekuatan dari Yesus sendiri yang mampu memberikan berkat, yang mampu mengubah hati kita. Kata-kata Yesus kepada yang sakit, tuli,
dan gagap ini dikatakan terbukalah, efata. Efata yang dimaksud di sini tentu saja ingin membuka seluruh penghalang yang menghalangi telinga orang itu sehingga menjadi mendengar kembali. Terbukalah efata juga menjadi doa kita yang manakala terkadang kali meskipun kita memiliki telinga yang mampu mendengar, namun terkadang kita lupa atau seringkali tidak mampu untuk mendengarkan sabdanya, tidak mampu menerima sabdanya dengan baik. Ataupun ketika kita mampu untuk berbicara, terkadang kita juga merasa gagap dalam menyuarakan kebenaran, menyuarakan sesuatu yang seharusnya hal-hal baik itu disampaikan. Maka marilah hari ini kita belajar untuk membuka telinga, membuka hati, dan membuka mulut kita agar kita siap untuk mewartakan sabda Allah, mendengarkan sabda Allah, dan akhirnya mewartakan sabda Allah itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita mohon agar Tuhan membuka telinga, membuka mulut kita, agar kita bisa menjadi saksi-saksi dan pewarta kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah sajian hamba-Mu ini, dan semoga persembahan ini membersihkan kami dari noda dosa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang Ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti seperti di di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rezeki rezeki pada pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetap tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia Mulia dan dan berkuasa berkuasa untuk untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau Tuhan datang datang pada kepada saya, saya, tetapi bersabdalah saja, maka maka saya akan akan sembuh.
Kita berdoa dari buku Ibadat Adorasi halaman 50, Lambung yang tertikam. Terpujilah Engkau ya Yesus yang terluka lambungmu. Ya Tuhan Yesus, Engkau terluka karena dosa-dosa kami. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkau telah rela berkorban menjadi menjadi roti roti kehidupan kehidupan untuk untuk keselamatan keselamatan jiwa-jiwa jiwa-jiwa umat umat manusia. manusia. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah Engkaulah sang sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan dan menyembuhkan bagi mereka yang terluka. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Lambungmu yang terbuka Telah telah mencurahkan mencurahkan Roh Roh Kudus Kudus dalam dalam air air dan dan darah darah sebagai sebagai anugerah anugerah sakramen sakramen gereja gereja dan dan kasih kasih yang yang tak tanpa terbatas. batas. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, Kami kami menyembah menyembah Engkau ya Tuhan yang yang hadir hadir dalam dalam sakramen sakramen Maha Maha Kudus Kudus untuk untuk menyelamatkan menyelamatkan kami. kami. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil suci menurut Yohanes. Prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah di hadapan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kita haturkan sembah sujud kita haturkan rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita juga bawa seluruh diri kita, seluruh hidup kita baktikan sepenuhnya pada saat ini. Kita tinggalkan sejenak pikiran, kegelisahan, ketakutan, dan segala kecemasan yang akhir-akhir ini menghantui, membuat pikiran kita menjadi tidak tenang. Mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita.
Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hatimu kepada Bapa dan kepada kami. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini, Kami Kau ingatkan akan peristiwa lambungmu yang ditikam dengan tombak dan mencurahkan air dan darah, lambang sakramen-sakramen gereja. Tariklah kami ke dalam sumber cintamu, yaitu hatimu yang maha kudus. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hatimu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripadamu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Semoga dengan merenungkan cinta-Mu itu, kami juga memiliki cinta yang sejati kepada Bapa dan kepada sesama kami yang terwujud dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Antum ergo Engkau telah memberi kami roti surgawi, yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah gereja mempelai domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan Allah kita satu-satunya.